saudara kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Kita rendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Yesus. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh terbesar Kau Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
kepada Engkau Tuhan Yesus. Sembah kami Bapa, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat malam. Saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang telah mempertemukan kita sekali lagi di dalam siaran ibadah kita pada malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita ambil masa berdoa bersama, saya membawa kita merenung sedikit daripada firman Tuhan yang diambil di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, dengarlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari teks firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada malam ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu bersabar dalam penderitaan. Sebagaimana tulis besar di atas, tema kita adalah sama dengan tulisan besar di atas dalam teks pembacaan kita, yaitu bersabar dalam penderitaan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat penduluan di pasal yang pertama, yaitu Yakobus pasal 1. Di situ memberitahu kepada kita, kalau kita melihat, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan
Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Jadi penulis surat ini mengingatkan, menasihatkan kepada 12 suku yang di perantauan. Jadi nasihat penulis surat ini mengingatkan jemaat agar mereka tetap bersabar waktu mereka menghadapi penderitaan, waktu mereka menghadapi kesukaran di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Jadi dari tema kita pada malam ini, kita belajar malam ini kita belajar 3 teladan kesabaran yang dituruti bila kita di dalam penderitaan, seperti yang diberitahu oleh penulis surat Yakobus ini. Nah, teladan yang pertama kita turuti adalah teladan petani. Itu yang kita akan melihat nanti. Nah, teladan yang kedua adalah teladan para nabi. Dan yang terakhir adalah teladan ketekunan Ayub, waktu Ayub berdepan dengan kesulitan, berdepan dengan penderitaan. Nah, yang pertama kita melihat teladan petani, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7b, ya, kalau kita melihat Yakobus berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kita melihat teladan yang pertama itu teladan yang ditunjukkan oleh para petani, di mana diberitahu kepada kita para petani mereka telah sabar menantikan hasil tanaman mereka yang berharga, di mana dia berkata di sini, sehingga kalau kita melihat di sini, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kalau kita berbicara tentang hujan musim gugur, nah, apakah itu hujan musim gugur? Nah, di iklim yang sederhana, di daerah iklim yang sederhana, salah satu musim yang berlaku di situ adalah musim gugur. Musim gugur seperti yang diberitahu kepada kita, apabila musim gugur terjadi, saudara, daun-daun, ranting, bahkan bunga-bunga akan keguguran, akan berjatuhan, akan jatuh bila berlakunya musim gugur. Nah, bahkan pokok-pokok yang tidak mempunyai akar yang cukup kuat juga akan tumbang bila bila berlakunya musim gugur, saudara. Nah, bila musim gugur ini terjadi, para petani mereka menghadapi
kesulitan, mereka menghadapi masalah di mana tanaman mereka boleh musnah kalau berlakunya musim gugur. Seperti yang kita ketahui di tempat kita sendiri, bila berlakunya musim hujan dan hujan itu turun sangat kuat sekali, terjadilah banjir. Bila banjir berlaku, kita melihat, kita boleh menyaksikan tanaman-tanaman ditenggelami oleh air, saudara. Nah, juga kita melihat juga ternakan juga ditenggelami air, rumah-rumah, banyak harta benda yang musnah bila terjadinya banjir di musim hujan. Bila berlaku musim kemarau juga, banyak tanaman akan mati. Bila kemarau terjadi, saudara. Jadi bila musim gugur berlaku, saudara, para petani mereka menghadapi masalah. Nah, apa yang kita boleh pelajari dari kisah petani ini, saudara? Di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kadang-kadang musim gugur ini terjadi dalam hidup kita, di mana musim gugur ini menggambarkan suatu kehidupan yang sulit, satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Mungkin musim gugur dalam kehidupan kita itu mungkin penyakit, saudara, di mana penyakit itu mungkin tidak sembuh-sembuh. Musim gugur di dalam kehidupan kita mungkin itu masalah keluarga kita, masalah anak kita, masalah suami kita, masalah istri kita, di mana kita menghadapi masalah itu begitu lama, saudara, dan sampai hari ini masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Mungkin musim gugur itu adalah masalah perniagaan kita, di mana kita melihat perniagaan kita semakin merosot dan menuju ke jatuhan ataupun bengkrak, saudara. Nah, kalau kita melihat sikap petani seperti yang dikatakan oleh penulis surat Efesus ini, walaupun mereka menghadapi masalah, tanaman mereka rusak, tanaman mereka musnah bila berlakunya musim gugur, saudara, tetapi mereka terus bertekun, mereka terus bersabar. Bila tanaman itu sudah tumbang, sudah hancur, mereka ambil bibit yang baru, mereka tanam yang baru. Ini yang berlaku. Saya ingat karena saya anak seorang petani, saya ingat beberapa kali keluarga kami, ayah saya, bila menanam padi, saudara, bila padi itu hanya tunggu untuk dituai, tiba-tiba berlaku musim banjir. Ini saya pernah melihat beberapa kali. Satu kali padi itu mau dituai, tiba-tiba hujan turun begitu lebat, begitu kuat sehingga banjir, sehingga seluruh ladang padi itu tidak dapat dituai. Tapi ayah saya dan petani di kampung saya tidak kecewa, mereka tidak mengenal putus asa, mereka tanam lagi padi. Jadi inilah sikap petani yang kita teladani, saudara.
bila tantangan, bila persoalan, bila cobaan melanda kita, saudara, kita harus bersabar di dalam semua. Nah, salah satu yang diberitahu juga oleh surat Yakobus di sini, selain dari petani ini sabar hingga sampai musim gugur, dan dia berkata di sini juga petani juga sabar di waktu hujan, musim semi ataupun musim semi itu musim bunga, di mana di daerah yang beriklim sederhana mereka ada 4 musim, saudara. Salah satu daripada dia tadi musim gugur, sudah itu musim bunga ataupun spring dalam istilah bahasa Inggris. Bila musim semi ini berlaku, saudara, di mana salji itu semakin mencair. Bila musim semi ini menjelang tiba, salji ataupun ais itu semakin cair dan sungai-sungai mulai dipenuhi oleh air-air. Dan pada masa itu juga kita boleh menyaksikan pokok-pokok mulai mengeluarkan tunas daun, dan ada yang mengeluarkan bunga-bunga. Jadi ini satu musim yang berlaku. Di musim semi itu juga mungkin juga petani itu gembira karena dia boleh menyaksikan tanaman yang di ladangnya, yang di kebunnya itu sudah berbunga. Boleh juga kalau di tempat kita tanaman yang kita tanam itu berbunga, tetapi walaupun bunga itu lebat, bunga itu banyak, dan tiba-tiba kesemua bunga yang di pokok durian itu semua gugur, saudara. Ini boleh memberi kekecewaan, rasa putus asa kalau kita melihat keadaan ini kepada petani. Tetapi kalau kita melihat petani, walaupun pokok yang dia tanam bunganya tidak melekat, tidak mengeluarkan buah, tetapi petani juga dengan tekun ambil itu pupuk ataupun baja, bagaimana caranya supaya bunga itu boleh melekat dan mengeluarkan buah. Mereka bertekun, mereka bersabar. Ini juga mengingatkan kita supaya terus bersabar di dalam kesulitan, dalam penderitaan kita. Nah, yang kedua, teladan yang kita harus turuti adalah teladan para nabi. Kalau kita melihat ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, penulis surat Yakobus ini ataupun Yakobus ini mengingatkan jamaat di 12 suku yang di perantauan ini supaya mereka melihatlah kepada kehidupan para nabi. Di dalam mereka
memberitakan firman Tuhan. Para nabi ditentang, para nabi ditolak, bahkan para nabi ditangkap dan diperlakukan dengan kejam, saudara. Kalau kita lihat bagaimana Daniel dalam kitab Daniel, oleh karena Daniel dan teman-teman mereka sangat setia kepada Tuhan, dan atas kesetiaan mereka itu mereka tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Dengan ringkas kita melihat dalam kisah ini, karena Daniel, teman-teman tidak menyembah. Waktu dilihat semua orang sujud, Daniel, Saudara Mesak, Abednego tidak, mereka ditangkap, mereka dilemparkan ke dalam perapian yang dinyalakan begitu panas sekali, sehingga tentara yang membawa Daniel dan teman-teman ke perapian itu, mereka mati terbakar. Waktu mereka mendekati tempat perapian itu, dan waktu dilemparkan di sana, Raja Nebukadnezar, dia melihat bukan lagi 3 orang yang di dalam perapian, bahkan dia melihat ada seorang. Siapakah itu? Itulah Tuhan, saudara. Nah, banyak lagi kalau kita melihat bahkan di dalam Perjanjian Baru, di mana orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka menderita, mereka dianiaya oleh karena mereka percaya kepada Tuhan, oleh karena mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi Yakobus mengingatkan jemaat supaya mereka tetap bersabar di dalam penderitaan mereka. Nah, yang ketiga, teladan yang dituruti, yang ketiga adalah teladan Ayub, saudara. Seperti yang kita tahu, di dalam Ayub pasal yang pertama diberitahu kepada kita bahwa Ayub ini seorang yang terkaya, bahkan yang paling kaya di tempat dia, saudara. Dan Ayub juga selain daripada dia kaya, Ayub juga dikaruniakan Tuhan dengan 10 orang anak, 3 perempuan, 7 orang laki-laki. Nah, satu kali bila setan itu sudah berkeliling, mengelilingi bumi dunia ini, dan bertemulah dengan Tuhan. Tuhan tanya setan bahwa dia baru sudah melihat mengelilingi bumi. Jadi Tuhan tanyalah tentang anaknya yang bernama Ayub, seorang yang diberkati, seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat takut Tuhan. Jadi setan berkata, itulah Ayub, sangat saleh, sangat takut akan engkau, karena engkau memberkati dia dengan kekayaan. Kalau engkau ambil semua kekayaan, pasti Ayub akan itu. Secara singkatlah, dialog antara
Tuhan dengan setan. Jadi, kalau begitu aku minta kebenaran supaya menguji ini Ayub. Ayub dicoba. Jadi betullah dari pertemuan setan dengan Tuhan ini, Tuhan membenarkan setan mencoba Ayub dalam satu hari. Dalam kitab Ayub memberitahu kepada kita pasal yang pertama. Ke-10 anak Ayub. Semua binatang ternakan budak-budak Ayub habis binasa. Pikir saja, dia ada 7 anak laki-laki, 3 perempuan. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab juga diberitahu kepada kita bahwa Ayub kekayaan dia, salah satu diberitahu adalah dia memiliki banyak ternakan. Dia punya kambing domba saja sudah 7.000 ekor. Banyak itu 7.000 itu. Dia punya unta 3.000 ekor. Dia punya lembu 500 pasang lembu. Dan 500 keledai betina. Wah, begitu kaya Ayub ini. Kalau kita 300 ekor kambing pun sudah lumayan. Ini apa yang berlaku ke semua ternakan Ayub, anak Ayub satu hari ini, budak-budaknya semua binasa. Jadi waktu sekali lagi pertemuan setan dengan Allah, dan bila Tuhan memberitahu bertanya kepada setan, masih setiakah Ayub? Wah, Ayub masih setia, walaupun semua hartanya, anaknya binasa. Kata ini setan, dia mau meminta kebenaran untuk menguji Ayub. Kalau engkau memberi kebenaran, saya akan coba. Jadi percobaan yang kali ini, di mana setan menghinggapi Ayub dengan penyakit parah. Kalau kita melihat, jadi bila istri Ayub, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Jadi bila istri Ayub melihat ke-10 anak mereka telah hilang, kekayaan mereka telah lenyap, dan Ayub sendiri dihidapi oleh penyakit bara, saudara. Bayangkan orang yang menampingi dia, yaitu istri dia sendiri, berkata kepada dia begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kata istri, kutuklah Allahmu dan matilah. Bagus lagi mati daripada engkau itu. Apa yang ada sekarang? Jadi apa kata Ayub kepada istri dia? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kita melihat di sini, saudara, walaupun Ayub berdepan dengan masalah yang sangat berat, saudara, dalam hidupnya, di mana kalau kita menyaksikan
penderitaan Ayub ini tidak ada tempat lagi untuk berpaut, tetapi Ayub tetap bersabar. Tidak ada satu perkataan yang tidak baik keluar daripada mulut Ayub. Nah, kalau kita melihat di akhir kitab Ayub, di dalam Ayub 42 ayat ke-10 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Bayangkan saudara, kalau dulu dia punya kambing domba itu hanya 7.000 ekor saja. Tetapi setelah dipulihkan Tuhan, setelah diberkati oleh Tuhan, dia mendapat 14.000 ekor kambing. Kalau dahulu dia hanya 3.000 unta saja, tetapi Tuhan memberkati dia dengan 600.000 unta. Kalau dulu dia punya kambing itu 600 pasang kambing, sekarang dia punya 1.000 pasang kambing. Dan dia punya dulu 500 keledai, sekarang 1.000 keledai. Wah, betapa luar biasanya Tuhan kita. Bila kita tetap bertekun, bila kita tetap bersabar dalam penderitaan kita, dalam persoalan hidup kita, dalam tantangan yang datang menyerang kita, saudara, saya percaya seperti yang dikatakan oleh penulis surat Yakobus, yaitu Yakobus, Tuhan akan memberkati kita. Jadi inilah nasihat yang kita boleh ambil bersama, teladan yang kita boleh ambil bersama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bila tantangan, bila persoalan, bila masalah terjadi dalam hidup kita, marilah kita tetap bersabar. Marilah kita tetap bertekun dalam iman, dalam percaya kita kepada Tuhan. Jadi pada malam ini firman Tuhan sampai di sini. Sebelum kita menutupi ibadah kita dengan doa, mari kita berdoa bersama-sama. Jadi sebelum kita berdoa, saya memberi sedikit perkara doa. Pertama, kita terus doa untuk COVID-19. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan yang telah memulihkan negara kita, negeri, bandar kita dari COVID-19. Kita terus doa agar penyakit ini terus hilang di negara ini, negeri ini. Kita terus doa untuk para dokter, para nurse, mereka yang terlibat, supaya Tuhan yang melindungi. Yang kedua, kita doa untuk jamaat kita di community, agar Tuhan terus melindungi jamaat, menjauhkan kita dari kuasa kegelapan. Kita juga berdoa agar Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita sebagai jamaat, apapun pekerjaan kita, mereka yang bekerja di jabatan kerjaan swasta, ibu rumah tangga, mereka yang bisnis, kita doa agar Tuhan memberkati. Kita juga ingatkan anak-anak kita yang sudah lama tidak bersekolah karena COVID-19 ini. Kita doa agar mereka tetap menekuni sekolah mereka.
saja di rumah. Kita doa juga Tuhan melindungi, menjaga mereka waktu mereka di rumah, waktu mereka di luar rumah. Kita juga doa untuk negara kita, untuk politik negara kita, ya, di mana setiap hari kita melihat media elektronik keadaan politik kita agak kurang stabil. Kita percaya dalam masalah ini Tuhan turut campur tangan. Kita percaya pemimpin yang memimpin negara dan negeri ini adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Tuhan boleh mengangkat mereka menjadi pemimpin. Tuhan juga boleh menurunkan mereka jadi pemimpin. Karena pemimpin, karena pemerintah adalah dilantik, dipilih oleh Tuhan. Itu marilah kita berdoa agar semuanya disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami muliakan, yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu sebentar tadi, mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami tetap bersabar, agar kami tetap bertekun, walaupun kami berdepan dengan persoalan, dengan masalah, dengan tantangan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan atas nasihat firman-Mu yang telah Engkau beri kepada kami pada malam ini. Bapa surgawi, pada malam ini kami terus doakan kami sebagai jamaat Komuniti Lutung kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau Tuhan terus melindungi jamaat. Jauhkan jamaat dari kuasa kegelapan, dari COVID-19. Kami doa jika ada jamaat yang punya masalah di dalam kehidupan keuangan mereka oleh karena penyakit COVID ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dengan keperluan mereka Tuhan. Bapa surgawi, kami juga berdoa pada malam ini, kami juga ingatkan bagi anak-anak kami yang lama tidak bersekolah oleh karena COVID-19 ini. Kami doa agar mereka tetap menekuni pelajaran mereka, belajar di rumah Tuhan. Jauhkan mereka dari segala yang berbahaya, dari penyakit ya Tuhan. Berkati, lindungi anak-anak kami Tuhan. Beri mereka menjadi anak yang baik, anak yang takut kepada Tuhan. Bapa, kami juga doa pada saat ini bagi seluruh jamaat, apapun pekerjaan, baik di jabatan kerjaan, baik yang di swasta, ibu rumah tangga yang berniaga, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Bapa surgawi, pada malam ini kami terus doa untuk COVID-19 ini kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan telah menyembuhkan
memulihkan negara, negeri, bandar kami daripada penyakit tersebut. Dan kami terus berdoa agar penyakit COVID-19 ini terus dihapuskan, dilenyapkan, dihancurkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami doa untuk pemimpin politik kami ke dalam tangan-Mu, baik itu Perdana Menteri kami, menteri-menteri kabinet, ketua menteri kami, menteri-menteri kabinet WB, ketua-ketua masyarakat, kami serah, kami angkat mereka kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang telah mengangkat, Tuhan yang telah mempercayakan mereka untuk menjadi pemimpin. Oleh itu kami serah agar mereka boleh memimpin negeri dan bangsa ini dengan baik, dengan berhasil ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau menyertai mereka. Segala perkara-perkara yang tidak diingini kami patahkan, kami hancurkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah kita pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.